tugas sebenarnya pada saat sebelum kita jualan, sebenarnya idealnya adalah kita perlu tahu buying proses, Bu, atau buying decision-nya, atau decision prosesnya. Biasanya kalau Neil Rackham, dia suka pakai teknik begini. Dia pakai tanya, untuk closing project satu buah project ini, atau saya perlu tahu tahapnya kayak gimana ya, sampai akhirnya memutuskan untuk closing. Nah, sahabat sales, kali ini kita mau bahas buku selling lagi ya. Kira-kira dari siapa ya? Nah, nama judul bukunya itu The Jolt Effect. Karangan dari Matthew Dixon dan Ted McKinney. Ya, oke. Nah, kupas lebih jauh yuk dengan Coach Arif. Halo Coach. Hai. Coach, kita kali ini mau bahas bukunya Matthew Dixon nih, The Jolt Effect. Nah, Jolt ini apa ya Coach? Jolt ini adalah sebuah formula dalam teknik selling. Tapi, nah ini spesifik nih saya bahas. Jadi kalau di dalam penjualan, ada yang namanya buying cycle. Di buying cycle, biasanya prosesnya kan pertama adalah sadar kebutuhan. Kedua, setelah sadar kebutuhan customer. Setelah itu mereka pasti akan melakukan compare dengan kompetitor. Karena dia akan cari yang terbaik menurut mereka. Padahal belum tentu itu terbaik di kompetitor. Bisa jadi kebaikan-kelebihan di kita. Tapi pastikan yang punya kita memang bagus banget. Terus kemudian abis itu masuk ke tahap ketiga adalah connecting the solution. Yaitu adalah mempresentasikan apa solusi yang kita bisa jawab. Nah, yang keempat di bagian 4 ini yang menarik, Bu, adalah evaluation of risk. Nah, Jolt ini sebenarnya adalah untuk ngebahas yang bagian itu, Bu. Di bagian evaluation of risk. Ciri-ciri yang gampang evaluation of risk. Ketika Ibu masukkan sebuah proposal, sudah tender, sudah presentasi, sudah macam-macam, kok kayaknya nggak ada kabar ya? Nah, saat nggak ada kabar, disinilah sebenarnya orang masuk di level evaluation of risk. Jadi orang lagi mempertimbangkan risiko. Khususnya adalah, misal contoh, Ibu Ana belum pernah masuk ke sebuah company ini, kebetulan adalah ada menawarkan produk baru. Ketika ada menawarkan produk baru, kompetitor sudah berlama di perusahaan itu, nah berarti kan dia mesti ganti vendor tuh. Nah, ketika mereka ganti vendor, di saat itulah baru evaluation of risk. Di saat ini, kenapa mereka jadi evaluation of risk? Karena mereka merasa selama ini ngambil sama orang lain, dia aman-aman aja. Mendadak Ibu masuk, ngasih tahu bahwa ternyata Ibu punya keunggulan yang dimana lebih unggul dibandingkan kompetitor. Berarti kan mesti geser kompetitor dong. Nah, ketika kita geser kompetitor, si pengambil keputusan atau si orangnya ini itu ragu. Ini kalau saya ngambil sama Bu Ana, beresiko apa enggak? Jangan-jangan setelah saya ngambil nanti ada risiko. Resikonya ketika terjadi, maka saya yang problem. Nanti kalau gagal, saya yang diomelin. Nah, inilah tahap-tahap itu. Nah, teknik Jolt itu di tahap ini, Bu. Nah, kita masuk ya. Jadi bagaimana kita tahu? Gampangnya adalah ke tahap yang sebelum masuk Jolt adalah ketika Anda sudah memberi penawaran, kok ini nggak ada kabar, nggak ada berita, orangnya cuma bilang, ya saya tertarik sama Anda, tapi nggak ada keputusan. Nggak keluar PO, nggak apa-apa. Itu apa yang terjadi? Nah, itu yang berikutnya. Ada tekniknya Jolt disingkatan dari J-nya adalah judge, O-nya adalah berkaitan dengan over, L itu artinya limit, T itu adalah take risk gitu, take off risk gitu ya. Jadi maksudnya gimana? Saya coba jelaskan dulu. Bagian yang pertama, judge. Tugas sebenarnya pada saat sebelum kita jualan, sebenarnya idealnya adalah kita perlu tahu buying proses, Bu, atau buying decision-nya, atau decision prosesnya. Biasanya kalau Neil Rackham, dia suka pakai teknik begini. Dia pakai tanya, untuk closing project satu buah project ini, atau saya perlu tahu tahapnya kayak gimana ya, sampai akhirnya memutuskan untuk closing. Itu kalau Neil Rackham. Nah, di dalam tekniknya Jolt ini tidak. Dia memakainya pada saat di tahap di mana ketika udah boleh nyangkut, dia baru mulai. Boleh Jolt ini kayak gini J-nya, judge gitu. Artinya saya memberikan penilaian. By the way, ini kan proyek kayaknya udah lama juga nih, udah cukup lama. Belum ada kabar-kabar. Saya ingin tahu seberapa sulitnya kah? Atau seberapa tantangannya kah? Atau ada masalah apa yang sampai belum bisa diputuskan proyek ini? Atau ada berapa tahap lagi ya untuk beberapa proses yang masalahnya, kendalanya di mana? Nah, di tahap judge ini kita jadi bisa tahu ini ada kendala apa, ada masalah apa yang menjadi tantangan, itu yang terjadi, maka kita akan memberikan solusi. Nah, kalau judge-nya sudah bagus dan dijawab, maka kita masuk ke tahap kedua, over. Tadi ingat misalnya contoh,
oh iya, ini kelihatannya karena BOD-nya belum bisa mutusin. Kita bisa tanya, BOD belum bisa mutusin karena apa? Dia ragu kalau mama nanti ganti sistem kira-kira akan ada problem apa enggak. Nah ketika tahu itu masalah judge di situ baru kita over. Oh masalah itu, boleh nggak saya memberikan solusi? Nah itu adalah overnya kita Bu. Apa solusinya? Misalnya, oh problem itu gimana kalau saya bantu dengan cara ini dan ini. Atau misalnya contoh, boleh saya tahu apa tantangannya? Iya nih ada beberapa orang kelihatannya masih ragu. Kalau mereka masih ragu berarti judge-nya ada sesuatu nih. Berarti ada stakeholder yang masih ragu nih keputusan. Maka overnya adalah boleh nggak kalau gitu kita atur meeting bersama mereka. Supaya mungkin saya bisa menjawab apa yang menjadi kendala. Tapi kalau saya boleh tahu apa sih yang mereka masih ragu. Nah jadi kita bikin preparation tuh Bu. Overnya. Nah setelah itu setelah sudah tahu apa overnya. Kita udah berikan solusi, masuk ke L, limit. Limit itu artinya memberikan batasan. Jadi sebenarnya limit itu kayak memberikan kayak waktu terbatas gitu, kayak kelangkaan gitu. Oh iya bulan ini cuma ada 2 slot loh. Ibu Ana pernah dengar kan kayak gitu kan? Cuma ada 2 slot loh yang kami bantu. Jadi supaya kita tergesa-gesa untuk mutusin di bagian itu Bu. Nah kayak gitu. Tapi kalau saran saya, kalau saya secara pribadi, jangan tawarin limit dulu, lebih baik fokus kepada menyelesaikan masalah over itu ada apa. Ya dong Bu, jangan kita langsung apa-apa udah limit. Nah setelah itu baru masuk tahap terakhir, yaitu adalah di bagian ini adalah take risk off gitu bahasanya. Take risk off itu artinya kayak gini Bu. Ketika mereka ada kendala-kendala, saya kasih batas waktu hanya ada 2 slot, kemudian setelah itu saya bisa ngomong, saya tahu ada kendala, boleh nggak saya bantu untuk mengatasi kendala itu? Contoh, 1 cara ngatasinnya, kasih pilot project. Pilot project maksudnya tidak perlu semua ikut pelatihan, tapi cukup hanya lingkup kecil, take risk. Atau kita kasih demo, atau kita over demo, presentasi atau apapun kita bisa tawarkan sehingga resiko yang tadi mereka anggap itu jadi problem itu bisa diselesaikan dimulai. Misalkan contoh, oh saya takut nanti setelah kami pakai selama 1 bulan ternyata nggak sesuai. Nah kita bilang kami berikan kami akan ajarkan Anda 24 jam begitu ada problem kami akan bantu. Jika dalam waktu 24 jam jika ternyata sistem itu tidak berjalan, maka kami akan kembalikan semua investasi dananya. Bisa nggak kayak gitu? Nah itu Bu. Jadi istilahnya take risk off itu kayak memberikan garansi supaya orang itu jadi nyaman, percaya sama kita, dan kita bisa masuk ke tahap berikutnya yaitu closing. Oke. Gitu ya. Nah setelah melakukan teknik ini, Jolt ini apakah pasti bisa langsung ke tahap berikutnya ya Coach ya? Bisa iya bisa enggak, tergantung dari judge ya tadi kan. Pengalaman kami adalah kalau orang tersebut sudah tahap sampai the evaluation of risk, biasanya nggak jauh-jauh dari mereka takut resiko, mereka takut gagal, takut nanti nama baik mereka rusak. Nah itu yang kita tawarkan, bisa nggak ngasih solusi. Kebanyakan sales nggak gitu Bu. Ini contoh yang sederhana ya, contoh sederhana. Ibu mau beli mobil, Ibu ragu nih mutusin. Rata-rata sales ngapain? Telepon, ngejar-ngejar, ngasih tahu bahwa mobilnya di stoknya itu tinggal berapa biji. Ya, bener nggak? Dia langsung ngasih limit kan? Iya. Tapi dia ngerasain nggak masalah kita apa? Kenapa sampai membuat kenapa kita jadi lama? Dia nggak nyari tahu. Pernah nggak dia peduli misalkan, oh mobilnya belum dijual, oh butuh uang DP-nya gimana? Coba kalau dia bisa memberikan solusi. Maka ibu bisa mutusin lebih cepat dong. Kadang-kadang sales cuma nanya ngasih tahu stoknya tinggal terbatas. Berarti dia tidak melakukan judge, tidak melakukan over, langsung limit. Ya. Soalnya kadang-kadang kan mereka juga dikejar target ya Coach. Semua juga saya dikejar target Bu, tapi harus analisa. Makanya judge dulu, overnya apa, baru kita kasih limit, baru kita kasih time overnya. Jadi time over, take risk ya, take risk off gitu ya. Jadi take risk, jadi ambil risiko yang dimana risikonya itu jadi off, jadi nggak ada risiko lagi. Oke, berarti kalau udah seperti itu artinya meyakinkan customer ya.
Jadi bisa bayangin nggak kalau jual mobil dia salesnya masuk kayak gitu? Ketahuan dong problemnya Atau jual apa? properti. Atau jual properti. Atau jual asuransi. Ya. Emang ada orang yang peduli sama ibu? Nggak ada yang peduli. Yang penting gue jualan. Mereka kan gitu. Padahal kenapa? Harusnya kan di-judge dulu kenapa. Bu, sorry Bu Ana, kalau boleh tahu kan kemarin ibu bilang tertarik nih. Kok kalau saya boleh tahu, seberapa sulitnya sih sampai, atau ada hal apa yang menantang sampai ibu belum bisa putusin? Oh iya, saya harus diskusi sama suami saya. Sorry Bu, nanya nih, apakah ibu sudah sampai menyampaikan atau belum? Belum, saya nunggu waktu yang tepat. Ada kendala apa ya? Oh, kendalanya saya tunggu mood suami saya bagus dulu. Bisa aja kan gitu ya. Nah, kira-kira kita bisa nanya nih, oh berarti ada masalah itu. Menurut ibu, kan kalau over kan, menurut ibu, kira-kira kalau penawaran itu kira-kira suami ibu setuju apa enggak? Bisa jadi dia akan katakan enggak. Makanya kenapa dipending? Kalau setuju dipending enggak? Enggak. Itu maksudnya Bu? Langsung ambil ya. Masuk akal? Itu gambarannya Bu. Oke. Itu kalau pakai teknik jolt ini berapa lama coach dia butuh waktu? Apa maksudnya? Apakah memang salesnya juga Paling enggak ngebongkar problem sih Bu. Oh, oke. Saya nggak bisa Jadi dia menjanjikan. memang benar-benar harus, Jadi nggak mengetahui bisa. dulu ya. Iya, bukan hanya. Jadi kalau orang sales tuh jualan adalah menggali Sabar, kebutuhan. iya. Ini juga menggali kebutuhan problem. Oke, nah sahabat sales menarik sekali ya kalau sudah ada teknik yang mungkin pernah sahabat sales pakai gitu yang menggali kebutuhan, ternyata jolt effect juga bisa dipakai gitu ya untuk menggali kebutuhan customer. Gitu. Khususnya yang macet Oh, khususnya yang macet. atau stuck. Nah, ini menarik ya sahabat sales. Oke sahabat sales, kalau ada pertanyaan seputar topik kita kali ini, yuk langsung dilayangkan aja supaya YouTube channel kita ini semakin bertumbuh. Dan sampai jumpa lagi dengan topik-topik dari buku-buku selling menarik lainnya akan kita bahas di YouTube channel kita ini. Oke, sampai jumpa lagi dengan saya Melani. Dan saya Coach Antoni. Saya mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda. Sampai jumpa. Banyak ide, omset melejit.